Halo semuanya, Yos. Setelah kembali ke masa depan masanya berada dan melalui hal terburuk selama perjalanannya melintasi waktu, yaitu kehilangan semua teman-temannya di Toman termasuk Mikey, Takemichi pergi lagi ke masa lalu demi memperbaiki semuanya kali lagi. Kali ini dia tidak sendiri, melainkan mendapatkan bantuan dari Chifuyu yang pada dasarnya telah mengetahui bahwa Takemichi adalah Time Leaper. Takemichi memiliki tujuan untuk menggapai posisi teratas Toman kali ini, namun dia belum tahu cara mewujudkannya. Saat akhirnya dia mulai memikirkan sebuah cara dan akan mengerjakannya, Takemichi malah bertemu sekelompok geng baru bernama Yokohama Tenjiku yang memburu anggota Toman. Ternyata geng itu adalah geng yang dibentuk oleh Kisaki Teita yang saat itu langsung berhadapan dengan Takemichi. Kisaki membentuknya untuk semacam membuat tandingan bagi Toman dan dia memperingati Takemichi akan hal tersebut. Saat Takemichi dan kawan-kawannya terkepung, datang si kembar Kawata kapten dan wakil kapten divisi 4 Toman yang membantu. Ternyata bukan hanya Takemichi yang sedang mengalami penyerangan oleh Tenjiku. Di tempat lain beberapa anggota Toman juga mengalaminya. Takemichi, Chifuyu, dan Kawata bersaudara pun langsung mendatangi markas persembunyian Tenjiku. Di sana mereka bertemu dengan salah satu petinggi Tenjiku bernama Kakucho. Tidak disangka, Kaku adalah teman masa kecil dari Takemichi. Sedikit bernostalgia dan Kaku langsung mencoba menjelaskan hal yang terjadi. Dia mengatakan bahwa ketua dari Tenjiku yaitu Kurokawa Izana sedang dimanfaatkan oleh Kisaki. Dan Kaku meminta tolong pada Takemichi untuk menyelamatkannya. Insiden penyerangan tersebut membuat Toman melakukan sebuah rapat besar darurat. Dan mereka memutuskan untuk berperang melawan Tenjiku. Takemichi kembali ke masa depan masanya berada untuk mencari informasi lebih mengenai Tenjiku. Tidak banyak informasi yang bisa digali Naoto tentang apa yang dibutuhkan Takemichi mengenai Tenjiku. Beruntungnya Takemichi, dia bertemu dengan kakak laki-laki Hakai, mantan ketua Black Dragon generasi ke-10 yaitu Shiba Taiju. Ditemani Naoto, Takemichi mencoba mendapatkan informasi dari Taiju tentang hal yang dia tahu khususnya mengenai Kurokawa Izana. Ternyata, Izana adalah mantan kapten generasi ke-8 Black Dragon yang mana Black Dragon adalah geng yang telah diciptakan oleh kakak kandung Mikey yaitu Shinichiro Kun. Dan di masa depan kali ini, setelah kematian Mikey, Izana menjadi ketua dari organisasi kriminal Toman. Di tengah perbincangan, mereka kedatangan Kokonoi dan Inupi yang di masa depan saat itu menjadi bawahan Izana. Mereka ternyata memang sudah diincar. Taiju mencoba menghadapi Kokonoi dan Inupi dengan maksud memberikan jalan untuk Takemichi dan Naoto melarikan diri. Saat sedang dalam perlarian, Takemichi malah bertemu Kisaki yang telah siap untuk menembaknya. Naoto yang melihat hal tersebut mencoba menyelamatkan Takemichi dan tertembak. Tak lama kemudian muncul Izana dan tangan kanannya yaitu Kakucho. Izana pun langsung memerintahkan Kaku untuk menembak Takemichi. Untungnya Takemichi yang sekarat sempat menggenggam tangan Naoto dan dia pun pergi ke masa lalu. Di masa lalu, Takemichi mencoba memastikan sesuatu dengan menggenggam tangan Naoto kecil dan ternyata dia tidak melompati waktu, yang mana artinya dia dan Naoto di masa depan telah tiada. Merasa frustasi dan bergumam tentang masalahnya di masa depan serta keajaibannya dapat melompati waktu, ternyata Hina yang tiba-tiba muncul tak sengaja mendengar semuanya. Dan itu pun menjadi momen di mana Hina mengetahui bahwa Takemichi yang saat itu bersamanya berasal dari masa depan. Meskipun begitu, Hina mencoba mengerti keadaan Takemichi dan entah bagaimana itu membuat Takemichi bersemangat kembali. Takemichi yang telah mendapat tujuannya kembali mencoba menemui Mikey bersama Draken. Di sana dia malah mendapatkan sebuah fakta bahwa Izana adalah kakak dari Emma. Emma adalah adik satu ibu lain ayah dari Shinichiro Kun dan Mikey. Izana sepertinya satu ayah dan ibu dengan Emma.
karena Emma sendiri bilang bahwa nama marganya adalah Kurokawa sama dengan Izana. Dan dari Emma mereka juga mengetahui kedekatan Izana dengan Shinichiro-kun. Dari situ Draken menyimpulkan motif Izana bersama Tenjiku untuk menghancurkan Toman atau Maiki adalah rasa iri Izana yang merasa Shinichiro-kun lebih memilih Maiki ketimbang dirinya. Keesokan harinya, saat Takemichi mencoba membuat rencana bersama Chifuyu dan Mizo Middle Five, Kapten Divisi kelima Toman yaitu Mucho bersama wakilnya Haruchio Sanju menjemput Takemichi dan membawanya secara paksa ke sebuah tempat. Di tempat tersebut sudah berada Kokonai dan Inupi yang terlihat babak belur seperti Takemichi. Awalnya Mucho membicarakan tentang divisi 5 Toman yang bertugas untuk mengawasi orang-orang yang mencurigakan akan mengkhianati Toman. Namun akhirnya dia mengungkapkan semuanya bahwa dia adalah orangnya Izana, karena mereka merupakan teman lama satu angkatan di Juvie yang memiliki visi misi yang sama. Dan maksud dari Mucho saat itu adalah untuk merekrut atau membawa masuk Kokonai yang ahli dalam menghasilkan uang ke dalam Tenjiku, yang mana Kokonai hanya mengikuti Inupi, yang sekarang entah bagaimana Inupi mengikuti Takemichi. Dengan sebuah ancaman dan kekerasan pada Takemichi dan Inupi, Kokonai pun akhirnya mengikuti kemauan Mucho. Takemichi dan Inupi yang selamat dan dibuang begitu saja oleh Mucho mulai mendiskusikan sebuah rencana sambil sedikit membicarakan tentang Black Dragon. Cukup mengejutkan, setelah mendengar cerita Inupi, Takemichi menyatakan dirinya untuk mengambil alih kepemimpinan Black Dragon generasi 11 untuk mengalahkan Tenjiku. Pada kumpul rapat Toman yang akan membicarakan tentang pertarungan melawan Tenjiku esok hari berjalan tidak terlalu baik. Selain divisi 1 Takemichi yang telah memberi laporan bahwa Mucho telah berkhianat, Hakai yang datang agak terlambat mengabarkan bahwa Kapten Divisi 2 Mitsuya dan Kapten Divisi 4 Smiley mendapatkan serangan dari Tenjiku dalam perjalanan hingga mereka harus dirawat di rumah sakit. Suasana rapat yang sempat menjadi buruk dipulihkan kembali oleh Maiki yang berhasil meyakinkan semuanya. Dan tentu karisma dari Maiki membuat semuanya bersemangat kembali untuk menghancurkan Tenjiku. Keesokan harinya, saat Takemichi dan Inupi berkunjung ke makam Shinichiro, mereka bertemu Izana. Sedikit percekcokan terjadi hingga Maiki dan Emma datang. Maiki yang ingin mencoba membicarakan sesuatu dengan Izana meminta Takemichi untuk membawa Emma. Takemichi yang sedang berbincang dengan Emma tiba-tiba melihat dua orang yang mengendarai motor melaju ke arahnya. Dan ternyata itu adalah Kisaki yang melakukan pekerjaan kotornya dengan menyerang Emma secara langsung. Serangan tersebut membuat Emma langsung terkapar dan Kisaki bersama Hanma pun melarikan diri. Maiki yang melihat Emma terkapar pun langsung buru-buru menggendongnya dan berusaha akan membawanya ke rumah sakit. Namun semuanya terlambat. Emma yang kehilangan banyak darah mengembuskan nafas terakhirnya dalam dekapan Maiki. Draken yang mengetahui kematian Emma melampiaskan kemarahannya pada Maiki yang seakan tidak mampu melindunginya. Takemichi yang baru menyadari seberapa penting peran Emma dalam kehidupan Maiki jatuh dalam sebuah keputusasaan. Namun setelah menemui Hina yang sedang berduka atas kepergian Emma, Takemichi tentu tidak dapat menyerah begitu saja dan tetap akan menghadapi Tenjiku walaupun sendirian. Kepergian Emma melumpuhkan pergerakan Maiki sekaligus Draken yang sedang larut dalam duka dan membuat Toman menjadi hilang semangat. Namun Takemichi yang tidak ingin menyerah mendapat dukungan dari Chifuyu, Inupi, serta Mizo Middle Five. Lalu Mitsuya dan Smiley yang tiba-tiba muncul mengutus wakil mereka yaitu Hakai dan Angry untuk ikut bertarung bersama Takemichi. Dan itu membuat semangat Toman kembali membara dan semuanya pun akhirnya mengikuti Takemichi menuju pertempuran. Tenjiku tentunya terkejut karena rencana kotor mereka untuk melumpuhkan Toman dengan membunuh Emma gagal karena ternyata Toman hadir dalam pertempuran. Walaupun Toman tidak dengan sekuat penuhnya, apalagi ketua, wakil ketua, dan kapten-kapten mereka absen, Toman tetap tidak gentar menghadapi Tenjiku dengan sekuat penuhnya. Ini menjadi pertarungan para wakil kapten Toman yang dipimpin Takemichi melawan Tenjiku.
Pada awal pertarungan, Shion Madarame dengan kesombongannya langsung mencoba untuk tampil dan Pei-yan sebagai kapten sementara divisi 3 maju untuk menghadapinya. Tidak sebesar mulutnya, Madarame langsung tersungkur dengan satu pukulan dari Pei. Dan tentu itu mengangkat moralitas Toman dan berhasil membakar semangat semua anggota. Dengan aba-aba komando dari Takemichi, Toman siap menyerang dan pertarungan antara Toman melawan Tenjiku pun dimulai. Para wakil kapten Toman khususnya Pei mulai menggila dalam pertarungan. Mereka mencoba membukakan jalan bagi Takemichi untuk langsung berhadapan dengan otak dari Tenjiku, yaitu Kisaki. Namun tiba-tiba Izana mulai bergerak. Mengejutkan, Pei yang mencoba menghadapinya langsung tersungkur dengan satu tendangan dari Izana, dan itu seolah menunjukkan perbedaan kekuatan Tenjiku dengan Toman. Takemichi yang coba dihadang oleh Mochi, salah satu elit Tenjiku, dibantu oleh Chifuyu. Dan Chifuyu pun coba menghadapi Mochi. Di sisi lain, Hakai dan Engri yang sedang beraksi dihadang oleh Haitani bersaudara dan mereka mencoba menghadapinya. Takemichi yang lolos dari Mochi langsung berhadapan dengan Kakucho. Dan Inupi yang ingin menghadapi Mucho dihadang oleh Kokonoi dan mereka seperti akan memulai pertarungan. Sedikit perdebatan terjadi antara Koko dan Inupi dengan saling pukul. Dan juga mereka terkenang tentang masa lalu. Alasan mengapa Kokonoi menjadi seorang yang mudah mendapatkan uang melalui jalur kriminal adalah karena ingin menyelamatkan kakak dari Inupi yang disukai oleh Kokonoi yang mengalami kecelakaan. Di tengah duel antara Inupi dan Kokonoi, Mucho menginstruksinya dan mencoba menghadapi Inupi. Di sisi lain, Chifuyu direpotkan oleh Mochi karena konsentrasinya terganggu oleh keinginannya membantu Takemichi menghadapi Kakucho. Inupi yang memang sudah sedikit kelelahan dibuat tak berdaya oleh serangan judo dari Mucho. Sementara Hakai dan Engri terdesak oleh Haitani bersaudara yang menggunakan senjata. Dan bukan hanya itu, tetapi kerjasama dari Haitani bersaudara yang saling berkoordinasi dengan baik sangat merepotkan mereka. Dengan sedikit provokasi dari Chifuyu, Hakai dan Engri tidak menyerah dan kembali bersemangat untuk menyerang lagi. Namun semua itu tetap belum cukup. Mereka masih dihajar habis-habisan oleh Haitani bersaudara. Hingga akhirnya Engri yang tangan dan kakinya patah hanya bisa melihat Hakai dibantai oleh Haitani bersaudara. Itu membuatnya sedih dan dia pun menangis. Mengejutkan, di saat menangis, sosok iblis sesungguhnya keluar dari dalam diri Engri. Menurut Smiley, saat Engri menangis, dia akan menjadi 100 kali lebih kuat dari biasanya. Dan benar saja, saat disergap oleh Haitani Rin dengan satu pukulan, Engri langsung menjatuhkannya. Begitu pula dengan Haitani Ran, cukup dengan satu pukulan dia langsung tersungkur. Mochi yang tertarik melihat hal itu menghampiri Engri. Alih-alih mencoba mengalahkannya, dia juga terkapar dengan satu pukulan saja dari Engri. Selanjutnya Mucho yang mencoba menghadapinya. Kali ini serangan judo dari Mucho berhasil dikonter oleh Engri dan Mucho dibuat tak berdaya olehnya. Para elit Tenjiku dikalahkan dengan mudah hanya oleh Engri seorang. Itu membuat yang lainnya bangkit dan mulai berdiri lagi. Namun sayangnya, momen yang seolah-olah membalik keadaan tersebut hilang ketika Kakucho mulai bergerak, menghalangi Mucho yang ingin bermain kotor. Lalu Kaku langsung menghabisi para petinggi Toman dalam sekejap, dimulai dari Engri yang cukup berbahaya, menyerang Inupi dan Chifuyu secara bersamaan hingga tak berdaya, dan terakhir menghadapi Takemichi secara langsung. Kaku mencoba membuat Takemichi untuk mengerti bahwa Toman harus mundur dari pertarungan. Namun di situ Takemichi mengeluarkan jurus andalannya, yaitu pantang menyerah, walaupun terus-terusan dihajar oleh Kaku. Bahkan di saat anggota Toman yang lain seperti Chifuyu sudah mengakui kekalahan Toman, Takemichi yang keras kepala membuat Kisaki geram dan mencoba ingin menembaknya. Tekad Takemichi membuat Kisaki sedikit gemetar. Kekuatan hati yang tidak bisa digoyahkan dengan tekad yang luar biasa bahkan sanggup membuat yang lainnya pun merasa getar melihatnya. Hal itu membuat semangat Toman bangkit lagi dan mereka pun berdiri lalu bersatu kembali. Saat Kisaki lengah, Takemichi berhasil mendaratkan pukulan kepadanya. Dan Takemichi pun mulai bergumam tentang masa depan karena berpikir bahwa Kisaki juga adalah time leaper atau orang yang dapat melompati waktu sama seperti dirinya.
Kisaki yang merasa bingung dengan gurauan Takemichi dibantu oleh Izana. Izana pun mengajar Takemichi hingga tersungkur. Namun Takemichi bangkit dan berusaha untuk bertahan. Hingga akhirnya sang presiden Toman, Maiki yang tak terkalahkan datang dan bergabung dalam pertarungan. Maiki datang bersama Draken dan Hina. Ternyata Hina telah menjelaskan semuanya kepada Maiki dan Draken, khususnya tentang Takemichi yang berasal dari masa depan. Hal itulah yang menggerakkan hati Maiki dan Draken dari keterpurukan mereka kehilangan Emma. Maiki langsung menghadapi Izana secara 1 lawan 1. Mengejutkan, Izana bukan hanya mampu mengimbangi Maiki, bahkan dia merepotkannya. Maiki menghadapi Izana sambil berbincang tentang masalah yang terjadi, khususnya mengenai Emma. Izana pun mengungkapkan semuanya, terlebih mengenai Shinichiro-kun. Dan sesuai dengan prediksi Draken bahwa Izana menyimpan rasa iri yang menjadi dendam pada Maiki karena merasa Shinichiro-kun direbut darinya. Maiki semakin terdesak dalam pertarungan. Namun dia tetap mencoba menyadarkan Izana bahwa dirinya telah menerima Izana sebagai saudaranya. Dan Maiki juga mengutarakan bahwa dia ingin menyelamatkan Izana dari rasa kesepian. Dengan semangat tersebut, Maiki mulai bangkit dan mendominasi pertarungan. Izana yang merasa terdesak mulai berniat bermain kotor dan mencoba menembak Maiki dengan pistol dari Kisaki. Kakucho yang melihat hal tersebut langsung menentang Izana. Kaku yang memang mengidolakan Izana tidak ingin melihat Izana jatuh lebih jauh ke dalam permainan yang kotor. Kisaki yang merasa muak melihat hal itu langsung menembak Kakucho. Namun tembakan Kisaki tidak mengenai titik vital dari Kakucho. Saat Kisaki mencoba menembak lagi karena Kakucho mencoba menghampirinya, Izana melindungi Kakucho dan tertembak beberapa kali. Izana dan Kakucho langsung terkapar dan itu adalah saat Izana mengakui kekalahan Tenjiku. Saat dalam keadaan sekarat, Izana menceritakan pada Maiki bahwa dia tidak ada hubungan darah dengannya. Karena ternyata Izana bukanlah anak dari ibu kandung Emma, melainkan anak dari mantan suami ibu kandung Emma. Dan saat semuanya hampir berakhir, Hanma mengambil kesempatan itu untuk membawa Kisaki melarikan diri. Draken membantu Takemichi untuk mengejar mereka. Kisaki yang panik membuat Hanma tidak stabil dan lalu mereka terjatuh dari motor. Itu menjadi kesempatan bagi Takemichi langsung menghadapi Kisaki. Kisaki masih berusaha berlari, dan sekali lagi Draken membantu Takemichi yang sudah kesulitan berlari untuk mengejar Kisaki. Hanma menghalangi mereka dan Draken mencoba menghadapinya. Lalu dengan tekad yang tersisa, Takemichi berusaha mengejar Kisaki. Berhasil mengejarnya, baku hantam di antara mereka tidak terhindarkan. Takemichi masih bergumam bahwa dia mengira Kisaki berasal dari masa depan sama sepertinya. Dari situ Kisaki menceritakan semuanya tentang rencana sampai skandal-skandal yang dia buat untuk mencapai puncak teratas dunia berandalan. Dan terungkap bahwa Kisaki melakukan itu karena dia suka dengan Hina, serta kagum dan terinspirasi dengan Takemichi sewaktu kecil yang walaupun lemah tetap berusaha untuk menjadi seorang pahlawan. Takemichi yang sempat berada dalam keadaan terdesak karena Kisaki mencoba menembaknya, berhasil membalik keadaan dalam sekejap lalu bersiap untuk balik menembak Kisaki. Saat itulah Hinata dan Maiki datang. Dan itu menjadi momen bagi Kisaki untuk melarikan diri. Sialnya Kisaki, saat dalam pelarian dia tertabrak oleh sebuah truk dan langsung mati di tempat. Tentunya Kisaki tidak berasal dari masa depan dan itu hanyalah asumsi dari Takemichi semata. Hari itu pun dinyatakan sebagai insiden Kanto. Setelah semuanya berakhir, Takemichi malah merasa sebuah kehampaan karena tidak bertaruh secara sepatutnya dengan Kisaki. Pada pertemuan Toman berikutnya, Takemichi menceritakan semuanya kepada Maiki tentang kemampuannya melompati waktu hingga langkah-langkahnya yang dirasa kurang efektif dan efisien dalam mencoba merubah masa depan. Namun akhirnya Maiki mengerti semua itu karena Takemichi hanyalah seorang diri melakukan sebuah hal yang cukup besar. Dan sebenarnya hal tersebut sedikit demi sedikit telah membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Saat rapat Toman dimulai, Maiki mengumumkan sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu pembubaran Toman.
Dan sesuai fandom, itu menjadi akhir dari arc Tenjiku yang permasalahan berikutnya akan dibahas dalam arc Bonten. Untuk saat ini, sekian.